Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nawaina ta'allum ta'lim tadhakkur wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah wa du'a ilal huda wa dalala ala al khair ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Ila anqala ad-duf wal yara'. Hal yajuz ad-darbu bid-duf? Na'am yajuz dzalika lima rawa Buraidah an Jariyah qalat ya Rasulullah inni kuntu nazartu in raddakallahu saliman an adriba baina yadayka bid-dufi wa ataghanni. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in kunti nazarti fadribi wa illa fala. Al-muqarrar 'inda al-fuqaha anna an-nadhra la yajib al-wafa' bihi illa idza kana ta'atan. Wa darbu ad-duf mubah walakinnahu sara ta'ah li martabati bil farah bi salamati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Muhammad bin Hatib radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faslu ma bainal halal wal haram as-sawt wad-duf. Qala as-subki la farq baina darbihi min imra'atin aw rajulin 'ala al-asah. هل يجوز استعمال اليراء المدروف؟ اختلف العلماء في حكمه فمنهم من أحله ومنهم من حرمه. ومن أدلة القائلين بحله ما روي عن نافع قال كنت أسير مع ابن عمر فسمع زمر الرعاء فترك الطريق جعل يقول هل تسمع؟ قلت لا ثم عارض الطريق ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. قال الخطابي المزمر الذي سمعه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هو صفارة رعاه وقد جاء ذلك مذكورا في هذا الحديث من غير هذه الرواية وهذا وإن كان مكروها فقد دل هذا الصنع على أنه ليس في غلظ الحرمة كسائر الزمور التي يستعملها أهل الخلاعة والمجون ولو كان كذلك لأشبه أن لا يقتصر في ذلك على سد المسامع فقط دون أن يبلغ فيه من النكير مبلغ الرداع والله أعلم. قال الإمام الغزالي أما وضع أصبعيه في أذنيه فيعارضه أنه لم يأمر نافعا بذلك ولا أنكر عليه سماعه وإنما فعل ذلك هو لأنه رأى أن ينزه سمعه في الحال وقلبه عن صوت ربما يحرك اللهو ويمنعه عن فكر كان فيه أو ذكر هو أولى منه وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه لم يمنع ابن عمر لا يدل أيضا على التحريم بل يدل على أن الأولى تركه ونحن نرى أن الأولى تركه في أكثر الأحوال بل أكثر مباحات الدنيا الأولى تركها إذا علم أن ذلك يؤثر في القلب. قال الرافعي في المحرر إن ذكر الآلات المحرمة وأقرب الوجهين أن اليراء لا يلحق بها. قال الماوردي فأما الشبابة فهي في الأمصار مكروهة لأنها مستعملة بها للسخف والسفاهة وهي في الأسفار والرعاة مباحة لأنها تحث على السير وتجمع البهائم إذا سرحت. قال الشيخ زكريا الأنصاري لكن صحح الرافعي حل اليراء ومال إليه بالقين وغيره لعدم ثبوت دليل معتبر بتحريمه. قال أبو المواهب أما الشبابة فهي القصبة المثقبة فاختلف العلماء فيها فذهبت طائفة إلى التحريم وذهبت طائفة إلى الإباحة وهو مذهب جماعة من الشافعي واختاره الغزالي والعامري والرافعي في الشرح الصغير وقال إنه الأظهر وقال في الكبير إنه الأقرب واختاره الإمام عز الدين بن عبد السلام والإمام تقي الدين بن دقيق العيد والإمام قاضي القضاح بن جماعة وقال تاج الدين السريسي إنه مقتضى المذهب. قال الرافعي إن النبي الله داود عليه السلام كان يضرب بها في غنمه وقال روي عن الصحابة في الترخيص في راعي قال والشبابة تجري الدمع الدمع وترقق القلب وتحث على السير وتجمع البهائم إذا سرحت ولم يزل أهل الصلاة والمعارف والعلم يحضرون وسماء بالشبابة. طيب. Ini berkaitan tentang masalah alat musik. Ada beberapa alat musik yang jadi bahan perbincangan. Apakah
dibolehkan atau tidak boleh ad-duf yakni rebana, wal yira atau madruf yakni suling. Apakah dibolehkan dalam syariat Islam memukul rebana atau meniup suling atau tidak boleh? Sebab sebahagian di antara mereka dari saudara-saudara kita yang mengingkari ini, mereka menyatakan bahwa ini minal kabair, hadza hukumnya haram. Hukumnya haram. Nah, makanya di sini bakal dibahas oleh ulama apakah benar sebagaimana yang mereka yakini bahwa ini diharamkan oleh Allah atau tidak. Makanya di sini dijelaskan sebab banyak dari ulama-ulama kita, kadang dalam majelis mereka, dalam zikir mereka kadang menggunakan memukul rebana atau kadang dibantu juga dengan alat bantu suling. Bagaimana sekarang dijelaskan ini, hal yajuz darbu bid-duf, apakah boleh mukul rebana ad-duf hadza? Na'am yajuz dzalik. Boleh, tidak dilarang, tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalil yang diriwayatkan bahwa Buraidah menyatakan bahwasanya ada satu orang budak perempuan datang kepada Rasulullah ketika Nabi pulang dari suatu peperangan. Ketika Nabi kembali dalam suatu peperangan, maka ini perempuan pun berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kuntu nazartu." Saya bernazar ya Nabi Muhammad, "In raddakallahu saliman." Kalau Allah mengembalikan engkau dalam keadaan selamat ya Rasulullah, saya bakal pukul rebana di depan mukanya ente. Artinya bakal pukul rebana di depan engkau ya Rasulullah, dan ataghanni, dan menyanyikan lagu qasidah atau semacamnya. Gimana ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, "Gal in kunti nazarti faf'ali wa illa fala." Kalau engkau sudah bernazar, ya lakukan, kata Nabi. Kalau ente enggak nazar ya jangan kerjain, enggak jadi masalah. Cuman kalau ente udah nazar, laksanakan. Kita tahu dalam ilmu fikih dijelaskan hadirin bahwa nazar ini tidak berlaku atas perkara yang haram atau perkara yang makruh. Ini tidak berlaku. Contoh, dia bilang kalau seandainya besok hujan, saya bakal minum minuman keras. Ada nazarnya enggak berlaku. Sebab nazar atas perkara haram tidak sah. Atau nazar atas perkara makruh. Kalau seandainya besok hujan, saya bernazar saya mau cabut uban. Mencabut uban hukumnya makruh. Maka ketika besok hujan apakah wajib dilaksanakan? Lah, tidak wajib dilaksanakan. Kenapa? Sebab nazar tidak berlaku atau tidak sah dalam melaksanakan urusan yang haram atau makruh. Jelas ya? Ini pembahasan dalam ilmu fikih. Taib. Berarti ketika Nabi katakan in nazarti faf'ali, kalau engkau telah bernazar, laksanakan, kata Rasulullah. Berarti mukul rebana bukan perkara haram, juga bukan perkara makruh. Sebab kalau haram, Nabi bakal bilang, la hadza haram, jangan kerjakan. Atau kalau perkara makruh, jangan kerjakan, ini makruh. Tapi ketika Nabi mengatakan kata Nabi in kunti nazarti faf'ali, kalau engkau sudah bernazar maka laksanakanlah, maka di sini kita paham bahwasanya mukul rebana bukan haram juga bukan makruh. Makanya Nabi mengizinkan ini wanita untuk melaksanakan nazarnya. Berarti kalau enggak haram, tidak makruh, berarti antara tiga ya. Kalau enggak wajib, sunnah, mubah. Jadi kalau tidak wajib berarti sunnah, kalau enggak sunnah berarti mubah. Taib. Wajib, apakah wajib? Lah. Tidak wajib tentunya mukul rebana. Apakah wajib tiap hari mukul rebana? Enggak. Apakah sunnah tiap hari mukul rebana? Enggak. Berarti apa hukumnya? Mubah. Jaiz. Jaiz. Cuma jadi amal taat. Dalam hal ini menjadi amal taat. Kenapa? Sebab dia mukul rebana karena kegembiraan akan keselamatan Nabi Muhammad. Makanya di sini dinyatakan oleh ulama, idza kana ta'af wa darbud mubah walakinahu sara ta'ah limartabatu bil farahi bi salamati Rasulillah. Asal hukumnya mubah. Kemudian menjadi ibadah gara-gara menunjukkan kebahagiaan akan selamatnya Rasulullah. Diriwayatkan oleh Muhammad bin Hatib, fasl ma bainal halal wal haram as-saut wad duf. Artinya bedakan antara perkara yang halal dengan haram. Dengan apa? Dengan saut waduf, dengan suara atau rebana. Artinya di sini menunjukkan kalau mukul rebana atau segala macam hanya tidak diharamkan. Berarti ini adalah perbedaan antara yang halal dengan yang haram. Jadi itu hukumnya
halal maksudnya. Kalau subki la farq baina dharbah min imra'atin aw rajulin alal asah. Enggak jadi khilaf, artinya enggak jadi masalah. Mau yang mukul rebana laki-laki ataupun perempuan. Kalau laki-laki boleh, perempuan enggak boleh. Lah, perempuan boleh mukul rebana. Sebagaimana laki-laki boleh, perempuan juga dibolehkan sebab tidak ada dalil yang melarangnya. Baik. Kemudian apakah boleh kita itu rebana? Gimana kalau suling? Di sini tentunya hadirin berbeda. Ada suling yang diharamkan, ada suling yang tidak diharamkan. Atau ya'ti khilaf benar ulama. Al-mizmar yang diharamkan itu, Anda juga belum pernah lihat ya bentuknya. Cuman yang kita tahu katanya dia mempunyai 2 lubang di sini. Jadi alat tiupnya itu ada 2 lubang. Jadi kayak 2 cabang begitu. Jadi dia mainkan langsung sekali 2. Ada mizmar. Yang kita tahu seperti itu. Cuman terus terang jujur saya belum pernah lihat bentuknya. Cuman tahu dengar dari orang-orang mengatakan mizmar itu bentuknya memiliki 2 lubang. Sehingga dia memainkannya langsung sekali 2 nih. Jadi ada kayak 2 suling begitu. Menempel menjadi 1. Hadza mizmar. Hadza kata ulama ini yang diharamkan. Ini yang dibilang mizmar. Adapun yang satu yang biasa digunakan sama kita itu tidak dinamakan mizmar. Dalam ilmu bahasa Arab namanya bukan, dalam bahasa Arab namanya bukan mizmar, yang biasa digunain itu namanya madruf, atau ira, atau sababah, atau juga nai. Itu berbagai macam istilah yang digunakan. Cuma nanti perbedaan antara nai dengan apa namanya, dengan ira atau madruf ini. Kalau madruf ini suling yang biasa digunain oleh, kalau kita lihat anak-anak marawis atau apa, ada suling yang ditiup itu namanya madruf, namanya madruf. Adapun kalau nai ini kata ulama, katanya ini bukan ulama ya, artinya ahli istilah mengatakan nai itu adalah alat tiup yang memiliki 6 lubang di depan. Cuman antara 3 lubang yang pertama dengan 3 lubang kedua ini terpisah. Jadi begini. Jadi ada pisah. Kalau yang madruf nyambung semua ya. 6 lubang itu menyambung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hadza madruf. Tapi kalau nai ada pemisah. Ada pemisahnya. Ini ucapan ahlul istilah. Sebab istilah kayak gini biasa digunakan oleh orang-orang Hadramut menggunakan nai. Biasa kalau hadroh di sana ada yang menggunakan nai. Nai itu ya seperti suling. Cuman Allahumma tadi jarak antara 3 lubang yang pertama dengan 3 lubang berikutnya itu ada pemisah, ada jaraknya. Tamam. Ala kulli hal. Ikhtalafal ulama fi hukmi. Jadi ulama berbeda pendapat. Jadi intinya kita enggak menyatakan ini mutlak halal, juga tidak menyatakan mutlak haram. Bahwa masalah ini fiha khilaf. Ada perbedaan pendapat antar ulama. Jadi yang memaksa harus halal, ya salah. Sebab kita harus hormati juga yang mengharamkan. Begitu juga sebaliknya ulama mengatakan harus haram, ini juga salah. Kenapa? Sebab ada ulama yang menghalalkan. Jadi ini letak khilaf. Faminhum man ahallahu wa minhum man harramah. Sebagian ada yang menghalalkan, sebagian ada yang mengharamkan. Wa min adillatil qailin bihillihi. Dan atas pendapat yang mengatakan bahwa ini hukumnya halal, suling itu hukumnya halal. Itu yang diriwayatkan oleh Nafi'. Qala kuntu asira ma Ibnu Umar. Dan saya pernah berjalan bersama Sayyidina Abdullah bin Umar, kata Nafi'. Nafi' kala itu masih kecil. Nemenin Ibn Umar as-sahabiyul jalil. Ketika berjalan bersama Ibn Umar, fasami'a Zumar. Di tengah jalan nih terdengar suara tiupan suling. Tiupan suling, ini suling biasa digunakan oleh pengembala-pengembala kambing di sana. Kenapa? Sebab ini suling subhanallah, itu hewan bisa nurut. Itu kalau kita lihat hadirin di sana, itu orang kalau gembalain kambing bukan 10-20 ekor, ratusan ekor. Yang jaga cuma 1-2 orang doang. Ini bisa nurut nih, kambing bisa disuruh teriak ke sono, pindah ke sana, pindah kemari, bisa nurut. Nah, sebagian mereka menggunakan ini alat bantu ini suling. Jadi kambing yang terpisah jauh kalau ditiup suling ini balik. Subhanallah. Artinya luar biasa ya. Kalau kita orang Indonesia mungkin suling tuh di atas kerbau biasanya para petani ya.
kalau lagi nganggur. Kalau sono buat ngumpulin hewan. Jadi di sini ketika berjalan nih Ibn Umar bersama Nafi' dengar suara ini. Maka fataraka tariq wa ja'ala yaqul. Ya, ini kisahnya ketika Ibn Umar mendengar itu, Ibn Umar langsung nutup telinganya begini. Ya. Kemudian mencari jalan yang jauh. Ya. Dia menyimpangkan jalannya dari jalan yang jauh. Nafi' ngikutin nih. Ya. Imam Nafi' kali itu masih kecil ngikutin Ibn Umar. Sampai pas udah jauh, Ibn Umar nengok ke Nafi'. Nafi', masih dengar nggak itu suara? Ya. Kata Nafi', udah enggak, baru dilepas. Baru dilepas balik lagi jalan yang benar. Ya, lurus lagi jalannya. Kenapa? Kata Ibn Umar, sebab ini saya lihat langsung gimana Rasulullah melakukan tersebut saat mendengar suara seperti ini. Ulama mengatakan bahwa ini dalil bahwa suara suling itu halal. Loh, kok bisa dibilang halal? Ibn Umar nutup telinga. Nah, begini, kenapa dibilang halal? Sebab kalau memang suling itu haram, maka Ibn Umar bukan cuma nutup telinga, mesti nyuruh Nafi', Nafi' tutup telinga itu, haram aja didengar. Tapi kan Ibn Umar nggak nyuruh nutup, dia cuma nutupin telinganya sendiri, cuma jalan. Terus Nafi' kedengeran nggak? Artinya apa? Dia biarkan Nafi' mendengar. Makanya kalau memang itu hukumnya haram, nggak cukup cuma nutup telinga, pasti bakal ditegur ini Nafi'. Ya. La tasma', hadza haram, hadza tidak diizinkan dalam syariat. Tapi tidak sama sekali. Maka di sini kata ulama, kejadian ini yang dilakukan oleh Ibn Umar dalil bahwa suling itu tidak diharamkan. Ya. Sebab kalau haram pasti Ibn Umar negor Nafi' untuk tidak mendengar. Tapi nggak nyuruh. Bahkan Ibn Umar bilang, ini yang aku lihat Rasulullah melakukannya. Artinya apa? Artinya waktu Nabi jalan sama Ibn Umar, dengar suara suling, Nabi nutup telinga, kemudian Nabi menyimpang. Nabi nggak nyuruh Ibn Umar suruh tutup telinga. Menunjukkan apa? Bahwa itu tidak haram. Sebab kalau seandainya itu diharamkan, Nabi bakal bilang ke Ibn Umar, tutup telinga itu, haram didengar. Maka Ibn Umar bakal memerintahkan Nafi' dengan perintah yang sama. Tapi menunjukkan enggak, dia cuma menunjukkan fi'il. Perbuatan yang dilakukan oleh Ibn Umar sama dengan yang dilakukan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha. Qala al-Khitabi al-Mizmar al-Zaim Ibn Umar huwa safaratu ri'ah. Safara ani suling atau periwitan yang dipakai oleh ri'ah, pengembala-pengembala kambing. Ngajal dari kemazkuran fi hadzal hadis min ghairi hadhihi riwayah, dan banyak riwayat sebenarnya, bukan cuma riwayat ini. Wa hadza in kana makruhan faqad dalla ala hadzal ala annahu laisa bi ghaladil hurmah. Jadi kalau menyatakan ini atas, kalau kita bilang hadza makruh, Ibnu Umar enggak mau dengar, tapi tidak nyampe pada darajat haram. Kenapa? Kasair zumur, seperti suling-suling yang memang jelas diharamkan secara nas. Ya, suling yang memiliki 2 lubang itu yang memang diharamkan secara nas. Ya, kenapa di sini? Ya, lau kana kadzalik, ya, lau kana kadzalik, kalau seandainya suling yang ditiupkan itu sama hukumnya dengan mizmar yang diharamkan, lazba annahu alla yaktasir fi dzalika ala sadil masami' faqat. Maka Ibn Umar enggak cukup nutup telinga doang, mestinya Ibn Umar ayablughu fihi nakir, untuk mengingkari itu dan mengingatkan Nafi' untuk tidak mendengarnya. Mablagh rada', bahkan artinya memerintahkan dengan sangat, tutup kupingmu ya Nafi'. Tapi enggak dilakukan oleh Ibn Umar. Menunjukkan bahwa perkara ini tidak haram. Hadza ucapan Imam Khattabi, ya. Qala al-Imam Al-Ghazali, amma wada'ahu usbu'ai. Taib, lalu kenapa Ibn Umar nutup telinga? Kalau tidak haram, kenapa nutup telinga ya Ibn Umar? Kalau tidak haram, kenapa Nabi tutup telinga? Dinyatakan di sini oleh Imam Ghazali, ya. Al-Imam Al-Ghazali menyatakan, wa amma wad'uhu usbu'ai fi uzunai. Ibn Umar meletakkan di telinganya itu, jarinya di telinganya itu, fayu'ariduhu annahu lam ya'mur Nafi'an bidzalik. Dan lihat di sini dia yang Ibn Umar nutup telinga, tapi di sisi lain dia tidak memerintahkan Nafi' nutup telinga. Cuman dia yang nutup telinga, dia enggak perintahkan Nafi' nutup telinga. Wala angkar alaihi sima'ahu. Bahkan dia tidak mengingkari, ya, Nafi' ketika mendengar itu suling. Bahkan Ibnu Umar pakai nanya, masih kedengeran enggak? Artinya apa? Dia biarkan Nafi' mendengar. Ya. Sehingga Ibnu Umar cuma berpatokan, inti masih dengar enggak suara suling? Ya.
dinyatakan huwa li'annahu ra'a ayyunazziha sam'ahu fil hal, sebab tujuan Ibn Umar menutup telinganya bukan dalil akan haramnya suling, tapi karena Ibn Umar ingin menjaga telinganya ya, agar tidak mendengar hal-hal tersebut, dan menjaga hatinya sebab khawatir kalau dengar suara suling, dengar suara ini, akhirnya hatinya jadi terganggu daripada zikrullah ya, jadi nggak fokus lagi ya. Rubama yuharik allahu wa yamnahu an fikrin karena fihi au zikrinhu au dalam keadaan zikir, yang mana itu zikir atau fikir aula minhu, lebih afdal dibandingkan dengerin suara suling ya. Wa kadzalika fa'ala Rasulullah ma'annahu lam yamna Ibn Umar la yadullu aidan ala tahrim. Begitu juga yang dilakukan Rasulullah ya, saat Ibn Umar ceritakan, dan aku lihat Nabi melakukan hal ini katanya, kata Ibn Umar. Sama yang aku lakukan itu pun juga dilakukan Rasulullah. Artinya apa? Nabi enggak melarang Ibn Umar untuk dengar, cuman Nabi tutup telinga ya. Maka ini juga la yadullu aidan ala tahrim, ini juga tidak menunjukkan bahwa dalil ini menunjukkan akan haramnya, bal yadullu alal aula tarkuh, tapi menunjukkan yang paling afdal adalah enggak usah dengar. Haram enggak, cuman afdalnya jangan didengar gitu ya, sebab takut mengganggu zikirnya ente, fikirnya ente, fokusnya ente dalam tafakkur dan lain-lainnya. Wa nahnu nara anal aula tarkuh fi aksaril ahwal, dan kita kata Imam Ghazali, nahnu nara, kami melihat yang paling afdal memang untuk tidak mendengar di fi aktsaril ahwal, dalam banyak waktulah, artinya dalam setiap keadaan usahakan kita sibukkan zikir dan dengerin beginian ya. Bal aktsaru mubahati dunia, bahkan bukan cuma suling, apapun perkara mubah dalam urusan dunia lebih baik kita kurangin ya. Nonton TV ya, ini kan perkara mubah ya. Atau santai minum teh, minum kopi ya, kayak gini ngabisin waktu. Hadza syai' mubahat amrud dunia, perkara mubah dalam urusan dunia sebaik tinggalkan, lebih sibukkan dirimu akan zikir. Jadi bukan cuma suling doang kata Imam Ghazali, bal aktsar mubahati dunia al aula tarkuha. Idza alima anna dzalika yu'athir fil qalb, kalau khawatir itu bisa mengganggu konsentrasi hati kita dalam tafakkur, dalam zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Qala Rafi'i fil Muharrar, inda zikril alatil muharramah wa agrabul wajhin annal yura la yalhaq biha. Ketika Imam Rafi dalam kitab Muharrarnya menjelaskan tentang alatil lahwi ya, alat-alat lahu yang diharamkan oleh Allah, diharamkan dalam syariat, itu dinyatakan wa agrabul wajhin annal yura la yalhaq biha, bahwa yura ini suling tidak termasuk dari perkara yang diharamkan ya, ini yang agrabul wajhin. Artinya pendapat yang lebih condong Imam Rafi'i, suling itu tidak diharamkan. Ghalal Mawardi fa amma syababah, ini sama jenis suling ya, jenis suling juga, fahiya fil amsar makruha ya, bahwa ini adalah di banyak tempat dimakruhkan, di banyak tempat dimakruhkan. Liana musta'mal fiha lisakhab was-safaha, sebab biasanya sababah ini suling ini yang model ini anda enggak paham bentuknya seperti apa, perbedaannya ya ahbab, sering digunakan oleh orang-orang yang ahli safaha dan ahli sakhaf. Ini orang-orang yang apa namanya, yang jauh dari agama, yang sibuk dengan nyanyian-nyanyian yang apa nyanyian-nyanyian yang dilarang ya. Artinya sebagai alat musik benar-benar alat lahu deh, emang buat lalai ya. Wahya fil asfar wa ru'ah mubah, tapi ya, bagi musafir, orang yang melakukan perjalanan, atau bagi pengembala kambing hukumnya mubah. Kata Mawardi. Imam Mawardi bilang ini sebagian tempat makruh, tapi kalau urusan kalau dia musafir atau dia pengembala kambing hukum jadi mubah. Kenapa? Li'ana tahussu ala sair, sebab memberikan semangat untuk terus jalan ya. Jadi kalau dia diem aja akhirnya malas, makanya diinin buat ngilangin sumpah ya, biar jalan tetap laju. Wa tajma'ul bahim idza sarahat, atau mengumpulkan hewan ketika hewannya pada kabur, hewan ternaknya, maka ditiupkan lilin biar pada datang lagi. Ala kulli hal. Qala Syekh Zakaria Al-Ansari lakin sahah ar-Rafi'i halil yura wa ma ilaihi balqini.
Imam Zakaria Ansari ini Syekhul Islam beliau menyatakan lakin sahah Rafi'i, al-Imam Rafi'i menyatakan mengesahkan atau mensahihkan bahwa yira atau suling itu halal, dan ulama lainnya seperti Imam Balkini condong atas pendapat Rafi'i, begitu juga ulama-ulama yang lainnya mereka condong bahwa suling halal. Kenapa? Li adami tsubut dalil mu'tabar bitahrimi, sebab enggak ada dalil yang kuat yang mengharamkan suling. Jadi semuanya cuma dzan. Dalil yang jelas menunjukkan kalau itu haram enggak ada. Galabul mawahib amma syababa fahiya al-ghasbah al-musaggabah, ini dia ghasbah seperti pipa yang dilobangi, ya kayak suling. Fakhtalafa ulama fiha fa dhahabat at-ta'ifa ila at-tahrim wa dhahabat at-ta'ifa ila al-ibahah. Ada mengatakan haram, ada mengatakan mubah. Wa huwa mazhab jamaah min asy-Syafi'iyah wa ikhtara al-Ghazali, bahkan Imam Ghazali dan jamaah daripada Imam Syafi'i, ulama dari mazhab Imam Syafi'i dan Ghazali wal Amiri wa Rafi'i dalam Syarh As-Shaghir mengatakan innahul azhar. Artinya al-azhar halal. Ya, di sini kalimat azhar artinya menunjukkan ada khilaf. Ada khilaf. Jadi keduanya kuat nih pendapatnya. Pendapatnya sama-sama kuat. Maka ketika bilang al-azhar berarti lawannya juga kuat. Lawannya juga kuat. Jadi dalam istilah-istilah fuqaha kalau bilang in wa alal azhar, alal azhar artinya apa? Kita yakin bahwa sini ada khilaf dan khilafnya dia lawannya itu juga kuat, cuman dia lebih kuat. Yang ini jadi nyatakan bahwa innahul azhar bahwanya halal. Idzan zahiruhu ada pendapat lawannya mengatakan haram dan itu juga pendapat yang kuat. Gala fil kabir juga punya Imam Rafi. Innahul agrab, al-agrab ilal halal. Waqtar al-Imam Izzuddin bin Abdissalam wal Imam Taqiyuddin bin Daqiqil Aid wal Imam Qadhi al-Qudah ibn Jamaah wa qala Tajuddin As-Suraisi innahu muqtadal madhab. Bahkan ini katanya ini madhab condongnya untuk halal. Wa qala Rafi inna Nabi Allah Daud alaihi salatu wasalam kana yadrib biha fi ghanamih. Dulu tuh Nabi Allah Daud tuh yadrib di sini bukan mukul ya, tapi meniup di sini. Meniup apa namanya suling ini dalam saat dia mengembalakan kambing-kambingnya. Kalau waruya anis sahabat terkhis fi ra'i, dan diriwayatkan juga bahwa sahabat Nabi Muhammad mengizinkan bagi penggembala kambing. Qalu wa sababat tajrid dama, tujarrid dama atau tujrid dama. Bahwasanya kadang nih sababa atau suling ini kalau dimainkan itu tujrid dama, bisa meneteskan air mata yang mendengarkannya. Artinya menikmati itu bisa khusyuk sampai keluar air mata. Jadi kalau orang udah bisa mainin bagus kayak begitu, itu bisa membuat yang mendengarnya bisa meneteskan air mata, jadi ingat Allah. Wa turaqqiqul qalb, melembutkan hati. Melembutkan hati. Wa tahussu ala sayr, dan juga digunakan kalau dalam keadaan musafir, memberikan semangat untuk tetap jalan. Wa tajma'ul bahaim idza saruhat, mengumpulkan hewan ketika hewan lagi pada kabur saat digembalakan, ditiupin itu pada balik lagi semuanya. Walam yazal ahlu salah, dan masih banyak dari kaum sholihin wal ma'arif arif billah, ahli ilm yahduruna sima bisababah, menghadiri perkumpulan yang dibacakan qasidah dan lain-lainnya dengan tiupan suling. Mereka tidak mengingkari tapi mereka ikut hadir. Maka di sini jelas kita nggak bisa menyatakan haram dan juga tidak sebab dalil yang mengharamkan bukan tidaklah kuat, artinya tidak ada dalil mu'tabar yang mengharamkan sebagaimana pendapat Imam Rafi'i. Tapi kalau seandainya al-aula tarkuh, al-aula tarkuh, cuman haram jelas haram enggak. Beda dengan mizmar. Kalau mizmar ada nasnya, nas haram. Diharamkan mizmar. Kalimat mizmar itu keluar dari mulutnya Rasulullah. Tapi ini syababa yura madruf lain-lainnya hanya enggak disebutkan. Makanya di sini berbeda dengan mizmar. Taib, ala kulli hal. Kita masuk pembahasan tentang fadla ahlil bait was sahabah minal Qur'an was sunnah. Sebagaimana kita yakini ya ahbab, di pelajaran pertama kita ini adalah kelompok ahlu sunnah wal jamaah yang diajarkan mencintai ahlul bait, juga mencintai sahabat.
Berbeda dengan kelompok nawasib atau nasibah. An-nawasib adalah kelompok yang mengagungkan, memuliakan sahabat tapi membenci ahlul bait. Dan beda juga kita dengan kelompok Rafidah atau Rawafid yang mengaku cinta kepada ahlul bait tapi membenci sahabat. Nah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak membenci siapapun. Kita menghormati, menghargai, bahkan mencintai keduanya. Mencintai ahlul bait, mencintai sahabat. Makanya digambarkan dalam ayat Quran, ulama-ulama kita menggambarkan aliran kita nih, metode manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, seakan-akan dengan memetik daripada firman Allah, min baini farthin wadamin labanan khalisan sa'ighal lisyaribin. Min baini farthin wadamin, antara kotoran dengan darah, keduanya najis. Jadi Rafidhah dengan Nasibah itu seakan-akan fars wadam. Di tengahnya apa itu? Labanan khalisan, susu yang murni, yang jernih, yang bisa menghilangkan dahaga bagi yang meminumnya. Maka perumpamaan kita bagaikan labanan khalisan. Adapun kelompok Rafidhah dan Nasibah itu kelompok bagaikan fars wadam. Makanya di sini kalau ditanya apakah ada di dalam Al-Quran Allah memuliakan sahabat, memuliakan ahlul bait, atau dalam hadis apakah ada Nabi pernah menyatakan ahlul bait dan sahabat mulia, maka dijawab zkur ba'dhu ma warada fi fadl ahlul bait fil Qur'anil Karim. Kalau kita mau sebutkan buktinya di dalam Al-Quran tentang fadilah ahlul bait di dalam Al-Quran, innallaha jalla sya'nu ikhtasahum bi khususiyatil qurb min Rasulillah. Itu Allah mengkhususkan ahlul bait menjadi orang-orang terdekatnya dengan Nabi Muhammad. Orang terdekatnya. Kita punya teman, punya anak, orang terdekat kita siapa? Ya, anak kita. Orang terdekat kita. Begitu juga ahlul baitnya Nabi Muhammad adalah orang terdekatnya Rasulullah. Wa dzakara fi kitabil aziz istafa'ahum bitathhir. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ahlul bait itu dijadikan sama Allah adalah kelompok orang yang suci. Wa taqarrub ilaih bi mawaddati rasul, dan justru kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad dengan cara apa? Dengan mencintai ahlul bait. Mencintai ahlul bait. Sebagaimana bayanan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-amr ilahi bi salati alaih. Bahkan Nabi Muhammad pun menjelaskan kepada kita cara solawat. Kata Nabi, la tusalli alayya salatal batra. Jangan bersalawat kepadaku salawat yang buntung. Ditanya apa salawat yang buntung ya Rasulullah? Antusalli alayya wa lam tusalli ila ahli baiti. Kalian bersalawat kepadaku tapi kalian tidak bersalawat pada keluargaku. Ini salawat buntung kata Rasulullah. Maka Nabi waktu ditanya gimana cara bersalawat kepada engkau ya Rasulullah? Kata Nabi bi an yusalla alaihi wa ala alihi. Nabi ajarin caranya ente salawat kepadaku dan juga salawat pada keluargaku. Wahakadha. Taib, apa dalil Quran tentang fadilah dan keutamaan ahlul bait? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran tentang ayatul mubahalah. Ya. Ini ayatul mubahalah, ya. Asbabun nuzulnya ketika datang kelompok Nasrani dari Bani Najran. Ya. Dari Najran, Nasrani Najran datang kepada Rasulullah. Ya. Mereka pun duduk berdiskusi dengan Rasulullah sampai akhirnya pada puncaknya mereka ini enggak percaya sama Nabi. Padahal mereka udah tahu Nabi, dia bilang dalam kitab kalian disebutkan begini. Bahwa yang diturunkan oleh Allah, Nabi Isa ini seperti ini. Wah, Nabi jelaskan tentang agama yang dibawa sama Nabi Isa adalah agama yang sama pula yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Menyembah Allah, mengajak orang untuk menyambung tali silaturahmi, berbuat adil, ini dan itu. Sampai akhirnya karena karena keangkuhan mereka pun menolak, mengatakan kita enggak percaya dengan ucapan engkau ya Muhammad, kita beda. Sampai akhirnya kata Rasulullah, bagaimana kata Nabi Muhammad kalau seandainya kita melakukan mubahalah? Kita lihat siapa yang benar, siapa yang salah. Yang salah kena musibah, kata Rasulullah. Ini ibarat kalau kita istilahnya di sini sumpah pocong ya. Sumpah pocong. Artinya ayo yang salah kena musibah kata Rasulullah. Mubahalah.
Maka mereka setuju, baik kalau gitu ya Muhammad, kita siap mubahalah. Kita siap mubahalah. Maka kata Rasulullah, ajak keluarga kalian, kata Nabi. Jadi bukan kalian doang, keluarga kalian bawa, anak-anak kalian bawa, kata Rasulullah. Saya pun bakal bawa anak-anakku dan kaum perempuanku dan keluargaku. Jadi keluarga saya bakal saya bawa, artinya kalau kena musibah, biar bukan aneh doang, semua keluarga aneh kena musibah kalau aneh salah. Kata Rasulullah. Maka saat itu mereka bilang siap. Maka keesokan harinya, itu Nabi gandeng tuh Hasan dan Husain. Ada riwayat Nabi gendong Hasan dan Husain. Di belakang Rasulullah Siti Fatimah. Di belakang Siti Fatimah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. 5 orang nih. Rasulullah gendong Hasan Husain, belakang Nabi Siti Fatimah, belakangnya Sayyidina Ali. Itu Bani Najran waktu ngelihat hadhil wujuh, waktu ngelihat muka-muka ini gemeteran semuanya. Waktu ngelihat muka Rasulullah, ngelihat muka Hasan Husain, ngelihat Siti Fatimah, ngelihat Sayyidina Ali, mereka saling tengok. Dia bilang, ini orang nih, ya, kalau satu orang aja, salah satu di antara mereka mengangkat mukanya ke langit, minta sama Allah, Allah kabulkan hajatnya. Gimana kalau 5-5-nya minta sama Allah? Akhirnya Bani Najran kabur semuanya. Lari terbirit-birit, gak mau mubahalah sama Nabi. Kenapa? Tahu salah. Sebab mereka mengingkari bukan karena mereka yakin benar lah. Mereka tahu salah. Cuman angkuh dan sombong. Itu Nabi dia bilang, kata Rasul waktu gendong Hasan Husain, Sayyidina Fatimah di belakang, Sayyidina Ali di belakangnya. Nabi bilang, ya Hasan, ya Husain, ya Fatimah, ya Ali. Nanti inda'autu, kalau saya berdoa kepada Allah, fa'aminu, aminkan doaku, kata Rasulullah. Ya, artinya ini mubahalah benar-benar. Kalau aneh udah doa, ente orang aminin. Semuanya aminkan doaku. Marhaba ya Rasulullah. Ini orang-orang Bani Najran ngeliat Rasulullah, ngeliat Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, Hasan Husain gak kuat, kabur. Bilang ini kalau salah satu di antara mereka minta aja sama Tuhannya, langsung diijabah sama Tuhannya sama Allah, kita bakal binasa semuanya. Maka di sini Allah nyatakan di dalam Al-Quran, faman hajjaka fi, orang yang mengadu hujjah, adu argumen dengan engkau, mimba dimaja'aka minal ilm, dari apa yang kau bawa daripada ilmu, yakni agama yang kau bawa ya Nabi Muhammad, yang mereka ingkari, fagul, maka ucapkan pada mereka, kata Allah, ta'alau, ayo kita kumpul, nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum summa nabtahil fanaj'al la'natullahi 'alal kadhibin. Ajak keluarga ente, kata Rasulullah. Ane bawa anak-anak aneh, ente bawa anak-anak ente. Ane bawa keluarga yang perempuan, ente bawa keluarga yang perempuan. Bawa semuanya. Maka al-abna yang dimaksud adalah Hasan dan Husain. Wan nisa yang dimaksud adalah Siti Fatimah. Wa anfusana yang dimaksud adalah Rasulullah dan juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka nabtahil, kita bermubahalah. Kita jadikan laknat Allah bahkan diturunkan kepada pembohong yang berbohong. Maka yang ada mereka kabur lari terbirit-birit ya. An Sa'ad bin Abi Waqqas, lihat ketika Nabi menunjukkan yang dibawa nih ahlul kisah, yang dibawa Hasan, Husain, Siti Fatimah, Husain dan Ali, ini menunjukkan kemuliaan keluarga Rasulullah. Kalau seandainya kita bilang, oh keluarga Nabi sama sahabat, kalau gitu mesti Nabi ajak sahabat yang lain dong. Tapi kenapa cuma orang-orang ini yang dipilih sama Rasulullah? Artinya orang-orang khususnya Nabi Muhammad. Kalau seandainya kita samakan Ahlul Bait dengan sahabat, dengan yang lainnya, maka mestinya Nabi bawa Abu Bakar Siddiq, bawa Sayyidina Umar ibn al-Khattab, bawa Siti Aisyah, bawa Siti Hafsah, bawa Ummu Habibah, bawa ini, bawa itu. Dibawa semua keluarganya ya, tapi enggak. Tapi Nabi khususkan nih orang, menunjukkan apa? Ini orang-orang khususnya Nabi Muhammad. Orang-orang pilihannya Rasulullah, bahkan Nabi nyatakan hada abna'i, ya, wa nisa'i, wa anfusana. Kata Rasulullah, ini adalah keluarga aku, anak-anakku dan juga orang perempuanku dan lain-lainnya. Ya. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas qala lama anzalallah hadhil ayat, ketika Allah turunkan ayat ini, ta'alu nadu abna'ana wa abna'akum, da'a Rasulullah Aliyan wa Fatimah wa Hasan wa Husainan faqala, kemudian Nabi katakan Allahumma haula ahli, ini dia keluargaku, kata Rasulullah. Qala al-Imam al-Qurtubi wa fi dzalika dalil anna abna al-banat yusammuna abna. Dan juga di sini menunjukkan dalil
Orang-orang yang menyatakan bahwa Nabi enggak punya keturunan. Baik, ya. Nabi enggak punya keturunan sebab keturunan itu dari orang laki. Perhatikan di sini ketika Nabi menyatakan, Allah berfirman, ta'alu nad'u abna'ana. Berarti menunjukkan anak-anak dari anak perempuan itu juga bernisbah kepada Rasulullah sebab Nabi mengatakan abna'ana, anak-anakku kata Rasulullah. Dan dalam hadis yang lain kita kalau baca kitab Al-Imam Suyuti fi Ihya'il Mayt fi Fadail Ahlil Bait, di situ disebutkan ada hadis hadirin bahwasanya Rasulullah menyatakan bahwa setiap anak keturunan itu bersambung bernasab kepada anak laki-laki. Illa ibni, kecuali anak-anakku Hasan dan Husain bersambung dari putriku Fatimah. Jadi ini khususiyah. Maka ulama bilang, Al-Habib Salim bin Abdullah bin Omar Syatiri menyatakan bahwa anak itu bernisbah kepada bapaknya kecuali 4. Kecuali 4 bernisbah kepada ibunya. Yang pertama Isa bin Maryam, Nabi Allah Isa bin Maryam. Yang kedua Hasan wa Husain ibna Fatimah Az-Zahra. Yang ketiga adalah keadaan nanti di akhirat alal qaul, tapi yang ketiga ini atas pendapat sebagian ulama ahli tafsir, yakni nanti manusia di akhirat dipanggil dengan namanya dan nama ibunya, bukan nama bapaknya. Nama dia dan nama ibunya. Baik. Yang berikutnya adalah walad zina. Walad zina ya, artinya mereka juga dinisbahkan kepada sang ibu, bukan kepada sang bapak. Makanya kalau anak zina nanti kalau menikah bukan bapaknya tuh, wali hakim ntar yang jadi wali nikahnya, bukan sang bapak. Kenapa? Sebab yantasib ilal Taib. Yes, ada. Walhasil apa namanya? Ada ayat yang menjelaskan, cuman tetap ini laisa alal mu'tamad lakin qaul ya, yakni bahwa nanti manusia dipanggil dengan nama fulan dengan bin ibunya. Bukan bin bapaknya di akhirat kelak. Kenapa? Kata Habib Salim Sati, rahmatullah alaihim. Sebab Allah merahmati mereka. Sebab kalau dikenal fulan bin fulan nama bapaknya, orang pada tahu. Tapi Allah pengen menutupi aib mereka. Bentuk rahmat Allah bahkan kepada pelaku kesalahan. Bahkan kepada pelaku dosa. Sehingga Allah sebutin fulan bin fulanah. Sehingga orang gak ada yang tahu siapa yang dimaksudnya. Tapi kalau fulan bin fulan, oh tetangga saya tuh. Oh teman saya tuh. Oh fulan. Tapi ketika fulan bin fulanah, maka mereka pun jadi tidak tahu siapa yang dimaksud. Ini salah satu bentuk rahmatnya Allah kepada manusia nanti di akhirat, kata Habib Salim Syatiri. Taib ala kulli hal. Jadi dalam ayat ini menunjukkan bahwa anaknya dari anak perempuan itu juga dinamakan abna. Dari karena Nabi SAW ja'a bil Hasan wal Husain wa Fatimah tamshi khalfa wa Ali wa khalfa wa huwa yaqul lahum in ana da'utu fa aminu. Kalau aneh doa kalian aminkan, kata Rasulullah. Hakadha. Taib. Dan juga dalil yang menunjukkan kalau keturunan Nabi itu ada dalam suratul Kautsar. Allah nyatakan inna atainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sebab ini asbabun nuzulnya ketika Ash bin Wa'il mencaci maki Rasulullah ketika wafat putranya Rasulullah. Anak laki-laki Nabi meninggal, bilang, Muhammad abtar, enggak punya anak laki-laki, semuanya anak perempuan. Abtar arti putus keturunan. Maka saat Nabi dicaci maki, dihina seperti ini, Allah yang menjawab. Kata Allah, inna syani'aka huwal abtar. Justru musuhmu itu yang abtar, terputus ya Muhammad. Ente punya keturunan berarti. Arti pembelaan dari Allah, justru musuhmu yang abtar. Kalau engkau tidak abtar. Wahakadha. Taib. Qala al-Imam al-Baydawi wa huwa dalil ala nubuwati wa fadlu man ata bihim min ahli baiti. Ini menunjukkan bukti, ini dalil menunjukkan kenabian
kesungguhan akan kenabian Rasulullah dan menunjukkan tentang siapa yang dimaksud dengan ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Jabir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyad Ali wa Fatimah wal Hasan wal Husain. Qala fihim nazalat ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum. Qala Jabir wa anfusana Rasulullah wa Ali. Abna'ana al Hasan wa Husain wa nisana Fatimah. Wa qalu inna ma yuridullahu liyuzhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Ya. Ini juga ayat Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau menyinggung ini ayat menunjukkan, lihat bagaimana penggunaan kalimat yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan kesucian ahlul bait. Allah nyatakan dalam ayat ini innama yuridullah liyuzhiba ankum laisa minkum. Kalau min artinya udah ada di dalam kemudian dibersihin dikeluarin. Tapi kalau ankum artinya mujawazah, ini belum nyampe udah dicegat oleh Allah. Sehingga mereka memang dari asalnya sudah bersih. Dari asalnya sudah suci. Makanya di sini penggunaan kalimat ankum ini adalah mengandung makna bahwa ahlul bait memang pada fitrahnya sudah suci dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Allah menggunakan kalimat minkum artinya tadinya kotor kemudian dibersihkan. Jelas ya. Kemudian juga Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi mirtun murahhal. Dia bilang pernah Nabi keluar ya, di pagi hari dan Nabi membawa mirtun murahhal. Mirtun adalah kayak kisah rida, kain. Ya. Mirtun murahhal, arti murahhal itu yang ada mungkin ada tenunannya atau semacamnya begitu. Min sya'ri aswad. Ya, berbulu berwarna hitam. Suf, ya, warna hitam. Faja'al Hasan bin Ali fa'adkhalahu. Maka ketika Nabi sedang megang itu, datang Hasan dimasukin ke dalam ridanya Nabi. Summa ja'a Husain fadakhala ma'hu. Kemudian datang Husain ditarik dimasukin lagi ke dalam mirtun murahhal dalam kisah tersebut. Summa ja'at Fatimah fa'adkhalaha. Datang Siti Fatimah dimasukin juga. Summa ja'a Ali fa'adkhalah. Datang Ali dimasukin juga. Sehingga keempat orang tersebut dimasukkan ke dalam bawah ridanya Nabi. Kemudian Nabi katakan inna ma yuridullahu liyuzhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Nabi baca ini ayat. Ya, wa qaulu ta'ala dzalikal ladzi yubashshirullahu ibadahu allazina amanu wa 'amilus solihati qul la as'alukum 'alaihi ajran illal mawaddata fil qurba wa may yaghtarif hasanatan nazid lahu fiha husna innallaha ghafurun syakur. Taib, al-gurba, siapa yang dimaksud dengan gurba di sini? Nabi menyatakan, "Qul," katakan ya Rasulullah kepada sahabatmu, kepada umatmu. Katakan kepada kita nih, Rasul seakan-akan berkhitab kepada kita. La as'alukum alaihi ajra. Saya enggak minta balas budi kalian atas hidayat yang aku bawa buat kalian. Atas petunjuk yang aku sampaikan pada kalian, hai umatku, hai sahabatku. Aku kenalkan kalian pada Allah. Aku kenalkan kalian akan Islam. Aku ajarkan kalian syariat, menjadi orang yang dekat dengan Allah. Saya enggak minta bayaran dari kalian. Kecuali satu, apa itu? Mawaddata fil qurba. Cintai kerabatku. Cuman itu yang Anda minta, kata Rasulullah. Anda enggak minta balas budi, wala minta upah, wala lala, ilal mawaddah fil qurba. Ini perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad. Bilang pada sahabat dan umatmu. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu su'ila an qawli illal mawaddah fil qurba. Ketika ditanya siapa yang dimaksud dengan kurba ini, mawaddah kecintaan pada kurba, kerabat, kala Sa'id bin Jubair, kurba alu Muhammad. Yang dimaksud dengan kurba kata Sa'id bin Jubair, dia adalah keluarganya Nabi Muhammad. Ini pendapat Sa'id bin Jubair radhiyallahu ta'ala anhu arda. Adapun pendapat Ibn Abbas, dia bilang ajiltu inan nabi nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yakun batnu min Quraisy illa kana lahu fihim gharabah. Artinya saya nih ajil ini tergesa-gesa dalam mentafsirkan ini ayat. Artinya yang ditanya tentang ini maka yang terlintas saat ini kata Ibn Abbas. Yang terlintas saat ini belum sempat merenungkan lagi, memahami betul-betul, cuman ajil tuh. Bahwasanya tidak ada batan min Quraisy, artinya tidak ada qabilah di Quraisy, melainkan pasti adalah bagian daripada kerabatnya Rasulullah. Sebab itu istri-istrinya Nabi dari pembesar-pembesar Quraisy kebanyakan. Sehingga Nabi itu punya hubungan baik kepada seluruh lapisan Quraisy. Ya.
Faqala illa tasilu ma baina wa bainakum minal gharabah. Ya, artinya hendaknya kalian sambungkan hubunganku dengan kalian. Artinya kita ini punya hubungan kerabat kata Rasulullah. Jadi qala al-Hafidz Ibnu Hajar ajiltu ay asra'tu fi tafsir. Ya, saya tergesa-gesa mentafsirkan alhasil. Baik. Apa hasil dari perbedaan antara Sa'id bin Jubair dengan Ibn Abbas dinyatakan di sini. Kesimpulannya, Sa'id bin Jubair wa man wafaqahu ka Ali Ibn al-Husain, yani Ali Zainal Abidin, was Sudi wa Amr bin Su'aib fima akhrajahu Tabari anhum hamalul aya ala amril mukhatabin bi an yuwaddidu aqariban nabi. Artinya ini khitab ditujukan kepada kita umat. Untuk apa? Cinta pada kerabatnya Nabi. Wa Ibn Abbas, sedangkan Ibn Abbas hamalaha membawa ini ayat, memahami ini ayat ala anna yuwaddidu nabi sallallahu alaihi wasallam min ajlil gharabah allati bainahum wa bainahu. Artinya kita harus mencintai min ajlil gharabah. Mencintai Nabi Muhammad karena hubungan kerabat kalian, hai Quraisy. Jadi seakan-akan ini ayat diturunkan bukan buat kita, tapi diturunkan kepada orang Quraisy. Orang Quraisy, cintai Nabi Muhammad sebab dia punya hubungan loh dengan kalian. Jadi hubungan dengan kalian maka kalian wajib cinta. Jadi menurut Ibn Abbas ini ayat diturunkan khusus buat orang-orang Quraisy. Sedangkan menurut Sa'id bin Jubair dan juga Ali Zainal Abidin Ibn Husain dan banyak lagi berpendapat ini ayat diturunkan kepada semua umat. Maka di sini bainahu fa'ala al-awwal, ini pendapat Sa'id bin Jubair. Al-khitab amun li jami'il mukallafin. Khitab perintah cinta kepada ahlul bait, perintah kepada kerabat, ini khitab ditujukan kepada semua mukallaf akil balik. Dari masa ke masa ila yaumil qiyamah untuk cinta kepada kerabat. Wa alasani khitab khas bi Quraisy. Kata alasani ini pendapat Ibn Abbas. Ibn Abbas menyatakan ini ayat hanya diturunkan pada orang Quraisy, cintai Nabi karena hubungan kerabat dengan kalian. Taib. Wala kullin fatafsir fatafsiran yadulan ala mawadah gharabati Rasulillah. Tafsir ini menunjukkan mencintai kerabat Rasulullah, ya, sebab menurut Ibn Abbas annal maksud al-awwal bil khitab huwa nabi walizalika lam yakul lahu akhta'tu inma qala ajiltu. Ya. Dan juga Ibn Abbas waktu bilang ini dia enggak bilang akhta'tu tapi ajiltu, artinya aneh terlalu tergesa-gesa, yang sepintas nih spontan aneh tafsirkan. Ya. Wa min mawaddati sallallahu mawaddatu garabatih, dan cinta kepada Nabi yaitu dengan cinta kepada kerabatnya. Sebagaimana disebutkan banyak hadis yang lainnya dan yang dipahami oleh para sahabat-sahabat pembesar sahabat, gimana sih cara mencintai Rasulullah? Ya, dengan cara menghormati keluarganya. Sebagaimana ucapan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, urgubu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ahli baitih. Artinya dekati diri kalian kepada Rasulullah. Senangi Nabi Muhammad, cari yang bikin bahagia Nabi Muhammad. Urgubu. Ya, urgubu artinya cari tahu yang bisa bikin senang Rasulullah dengan apa? Dengan membuat gembira keluarganya. Fi ahli baitih. Sebab kalau ini bisa bikin senang keluarga Nabi, Nabi bakal senang. Makanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq bilang walladzi nafsi biyadih. Dia bersumpah. La qarabatu Rasulillah sallallahu ahab ilayyan asil min garabati. Menyambung tali hubungan kerabat kepada keluarga Nabi lebih aku senangi, lebih aku sukai dibandingkan menyambung pada keluarga aku sendiri. Kenapa? Sebab keluarga Nabi adalah orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Bahkan disebutkan dalam ucapan Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang lainnya, la Islam Abi Talib ahab ilayya min Islam Abi Kuhafah. Demi Allah, keislaman Abu Talib lebih aku sukai, lebih aku senangi dibandingkan keislaman bapakku sendiri Abu Kuhafah. Kenapa? Sebab Abu Talib adalah paman Nabi yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Lihat di sini artinya begini pola pandang sahabat kepada keluarga Nabi. Dan kemarin juga kita udah jelaskan sedikit tentang kisah Sayyidina Bilal ketika diminta azan oleh pembesar sahabat ditolak, tapi giliran Hasan Husain meminta, dia bilang kalau kalian berdua aneh nggak sanggup menolaknya. Aneh nggak sanggup menolak, sebab kalau aneh tolak kalian mau taruh di mana wajahku nanti di akhirat di hadapan Nabi. Menolak cucunya Nabi, menolak permintaan anaknya Nabi, maka kata Bilal kalau buat kalian aneh nggak berani tolak.
Hadza keyakinan para sahabat terhadap keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sampai sini dulu hadirin. Ntar bakal kita sambung lagi, tinggal beberapa lembar lagi, insyaallah bisa kita khatamkan ya. Tinggal 6 lembar lagi ya. Lah 2 hari paling. Sehari 2 hari mungkin selesai. 2 hari lagi khatam. Hawil. Kita lihat. Kalau emang bisa khatam besok kita khatamkan. Kalau enggak, 2 hari. Gitu. Ya khair. Ya khair. Ya khair. Insyaallah. Insyaallah. Ayo 1:30 deh ya. 1:30. Ya khair. Insyaallah besok kita khatamin kitab. Insyaallah. Al-Fatihah bil qabul. Subhanallah yaghfir walidina walidikum amwatina amwatikum amwatul muslimin ajmain. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم توب علينا إنك أنت التواب الرحيم دوم فيها سبحانك اللهم تحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم من الحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا